Saya takut ditembak. Kenapa di negeri ini tidak ada yang berani sama orang yang namanya Aguan? Yang ngomong pegawai resmi anggota BPN. Ibu tolong dengerin Bu, Ibu dari BPN Bu. Ini rakyat bicara Bu. Diem baik itu si Ibu itu dari BPN. Jadi kalau pemerintah negara tidak mampu menangani satu Aguan, PIK 2, maka tolong jadikan Banten zona bebas hukum 48 jam. Biar kami rakyat yang bertindak pimpinan. Sekian. Yang tidak mau menjual dikriminalisasi. Saksinya ada, buktinya ada, orangnya ada. Dan bukan cuma satu, banyak. Kita bisa bayangkan dengan sisi kemanusiaan kita. Pemilik tanah sudah sepuh dalam kondisi sakit dengan selang oksigen dipasang. Dipaksa tanda tangan untuk melepaskan haknya. Dan ada oknum polisi di situ, ada oknum pengacara di situ. Tergugat satunya Aguan atau Sugianto Kusuma, tergugat 2 Antoni Salim, tergugat 3 adalah PT Pantai Indah Kapuk, terusnya ada Jokowi, ada Erlangga Hartarto. Mohon maaf, jangan tersinggung kalau saya berulang kali mengatakan jangan-jangan ada Negara Kesatuan Republik Aguan. Maksudnya itu. Sampai hari ini pun Kapolri coba nanti dipanggil. Kenapa sampai hari ini tidak ada satu patah kata pun dari Kapolri bicara tentang PIK 2? Enggak, saya klarifikasi itu enggak ada sabotase. Kalau sabotase berarti saya instruksi. Kalau dari kami Pak, kami sudah sampaikan memang kami menggugat. Ada 9 entitas yang kami gugat. 1 sampai 8 sebagai tergugat, 1 sebagai turut tergugat. Turut tergugatnya adalah Kementerian Keuangan. Untuk apa? Bukan untuk kami gugat untuk membayar negara kepada kami, bukan. Untuk menerima hasil gugatan kami agar dibayar kepada negara karena kerugian ini dialami oleh seluruh rakyat agar diterima melalui Kementerian Keuangan. Mohon izin saya sampaikan tergugat satunya Aguan atau Sugianto Kusuma, tergugat 2 Antoni Salim, tergugat 3 adalah PT Pantai Indah Kapuk, tergugat 4 adalah PT Mandiri Lestari ya, Mandiri Sukses Makmur Lestari. Kemudian ada tergugat berikutnya ada Jokowi, ada Erlangga Hartarto, ada tadi yang disebutkan dari Abdesi Surtawijaya dan Maskota. Saya menjadi saksi ada pos Abdesi di Kecamatan Kronju dekat tikungan yang di sana ada patung ikan dan udang. Belok kiri sedikit disitulah. Sebelumnya waktu saya dengan kawan-kawan dari LBH Muhammadiyah belum hadir di situ, itu masih terpampang plakatnya. Tapi ketika rekan Gufroni dari LBH Muhammadiyah membuat video di depan kantor Abdesi itu sekarang sudah dihilangkan. Saya bilang kepada saudara Gufroni, laporkan saja itu obstruction of justice, itu menghilangkan barang bukti keterlibatan Abdesi dalam perampasan tanah rakyat. Karena itu agar kita bisa berbagi juga dengan yang lainnya, satu hal yang ingin saya sampaikan juga bahwa PP ini Pak, Januari 2026 akan menihilkan hak rakyat di mana bukti-bukti kepemilikan rakyat tanah adat yang selama ini sudah menjadi pegangan mereka seperti Giri, Kikitir, Kohir dan seterusnya, itu tidak akan diakui. Nanti oligarki ini kalau mau ngerampas tanah lebih mudah dia, cukup main dengan BPN. Sekarang saja yang PP ini belum berlaku, per Januari masih diakui Giri, masih boleh untuk peningkatan hak untuk menjadi SHM atau SHGB. Itu saja sudah banyak yang dirampas dengan modus menimpakan di overlap. Produk BPN ini di overlap punya rakyat. BPN kemudian ngepro kepada oligarki. Makanya kemarin nggak benar itu Pak. Katanya sudah diberi sanksi tegas. Itu yang diberi sanksi tegas udah pensiun. Salah satunya kepala BPN kabupaten itu. Dari mana orang pensiun diberi sanksi tegas dan diturunkan dari jabatannya? Jabatan apa? Kok kita semua sekarang dibodoh-bodohi begini Pak? Kita mau bernegara seperti apa kita ini? Apakah kita akan membiarkan negara ini dikuasai oleh swasta? Apakah, nah tadi negara, kita itu entitas negara loh Pak. Kok kalah dengan swasta? Sebagai contoh, di Lemo, desa itu ada apartemen tinggi. Kepala desanya nggak tahu siapa warga desanya. Ketika masuk mau data nggak boleh. Jadi di PIK itu seperti ada entitas terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka mohon maaf jangan tersinggung kalau saya berulang kali mengatakan jangan-jangan ada Negara Kesatuan Republik Aguan. Maksudnya itu. Sampai hari ini pun Kapolri coba nanti dipanggil. Kenapa sampai hari ini tidak ada satu patah kata pun dari Kapolri bicara tentang PIK 2? Apakah kemudian negara ini sudah segitunya gitu loh? Dan mohon maaf ini yang saya ingin sampaikan. 3 hari yang lalu saya kunjungan ke Kesultanan Banten bernama sejumlah purnawaran TNI. Ada Laksamana Slamet Subianto Purnawirawan,
ada Pak Samsu Jalal Purnawirawan, juga ada Pak Sunarko Purnawirawan, Maijen sama Laksamana. Kami menerima keluhan dari Banten. Apa coba sekarang narasi yang berkembang di wilayah Banten? Kami rakyat Banten dulu bergabung karena percaya NKRI ini akan mengelola tanah kami dan memberikan kesejahteraan kami. Sebagaimana amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bumi, air, udara, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi apalah cur hari ini kami saksikan bahwa bumi, air, udara, apa yang terkandung di dalamnya dikelola oleh swasta, dikelola oligarki dan untuk kemakmuran oligarki. Lalu apa alasan kami untuk tetap bersatu dengan NKRI? Ini sekarang narasinya di Banten itu sedang berpikir apakah kita kembali ke Kesultanan Banten, sekedar informasi. Lalu yang penting juga untuk kami sampaikan adalah bahwa kasus ini sebenarnya kalau negara hadir, sejak pagar itu 1 meter saja sebenarnya sudah selesai. Memang ini ada masalah besar. Tapi bukan berarti sebagai bangsa yang besar kita tidak bisa menyelesaikan persoalan ini. Caranya dengan apa? Jujur. Tadi yang disebut, yang jadi tropical coastline itu Bapak-Bapak, mohon maaf saya kasih tahu. Ini tanah hak negara, mau dirampok oleh Jokowi dikasih kepada Aguan. Kenapa? Dari 1.755 hektar proyek PIK 2 yang disebut dengan Tropical Coastline, 1.500-nya itu kawasan hutan lindung yang kewenangannya ada pada negara. Mau dikasih kepada PIK 2, dikasih ke Aguan. Ini korupsi. Penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, dalam hal ini korporasinya Aguan karena dapat tanah, yang merugikan keuangan negara. Ruginya negara apa? Kehilangan kawasan hutan lindung yang itu mewakili kerugian rakyat. Sejelas ini sebenarnya masalahnya. Tapi kenapa yang ditangkap baru Arsin? Kalau mau saya bilang, bukan hanya Arsin, bukannya BPN pun. Begini info yang saya dapat. SHGB itu seolah-olah hanya dikeluarkan oleh Kantah. Padahal menurut kewenangannya, kalau dia di bawah 4.000 memang Kantah. Di atas 4.000 sampai 10.000 Kanwil. Di atas 10.000 Menteri. Kenapa sekarang kemudian yang tahu kita malah menterinya kebakaran itu kantornya? Dan kami sudah dapat info di lapangan itu ada yang luasnya 30 hektar. Berarti kalau RSHGB 30 hektar salah satunya itu mustahil oleh Kantah. Dan saya minta kepala desa dan Kantah semuanya, ayolah kita tobat gitu loh. Tobat nasuha demi anak cucu kita ke depan. Apa yang mau kita wariskan bagi anak cucu kita kalau semua kedaulatan sudah dirampas pada hari ini, padahal kita masih hidup di hari ini dan kita bisa mengambil tindakan di hari ini. Saya ulangi statement saya di ILLC beberapa waktu lalu sekaligus penutup penyampaian saya di dalam rapat ini. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang kami muliakan. Hakikatnya kita tidak mewarisi bangsa ini dari para pendahulu kita, daripada pendiri bangsa kita. Tapi sejatinya kita sedang mendapat titipan amanah bangsa ini dari anak cucu kita generasi selanjutnya. Maka sudah menjadi kewajiban tanggung jawab kita agar apa? Negara ini sampai kepada rakyat kita. Jangan sampai negara ini nanti sampai kepada rakyat kita namanya sudah bukan lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Enggak. Saya klarifikasi itu enggak ada sabotase. Kalau sabotase berarti saya instruksi. Tapi ini kan enggak, mati sendiri. Oke. Saya memberikan waktu seluas-luasnya, Bapak mau bicara apa saja silakan. Tolong dicek dulu, mungkin ada yang kesenggol kabel-kabelnya. Ini biasanya ada yang kesenggol kabel-kabelnya. Tes. Ya, intinya adalah bahwa kita karena itu kita jangan menyia-nyiakan amanah, karena legasi hidup yang paling tinggi itu adalah reputasi. Sekali kita dicap sebagai anak bangsa pengkhianat di Republik ini, maka tidak ada sisa warisan kita yang bisa kita banggakan kepada anak cucu kita. Terlepas kita kaya raya, terlepas kita hebat, tapi kalau kita dicap pengkhianat, selesai. Saya kira itu. Dan untuk detailisasi saya mohon izin ada satu dari Banten untuk menyampaikan
biar perspektifnya juga nyambung antara gambaran umum yang kami sampaikan dengan detail masalah yang ada di Banten. Kepada siapa? Oh, Kang Iwan Darmawan, ya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin pimpinan dan para anggota Komisi 2 DPR RI. Izin saya Iwan Darmawan, saya tinggal di Kabupaten Tangerang. Jadi lokus ini adalah tempat saya lahir dan dibesarkan, sehingga saya tahu persis apa yang terjadi terkait dengan adanya proyek PSN dan PIK 2. Kami perlu sampaikan bahwa apa yang disampaikan di media-media melalui buzzer-buzzer mereka itu adalah sama sekali bohong besar. Karena kami yang mengalami langsung di tempat. Wallahi ada sawah yang diuruk, yang menggarapnya sama sekali tidak tahu. 1 pekan lagi akan panen, padi sudah kuning, tinggal panen, diuruk secara semena-mena. Wallahi ada sungai yang diuruk sehingga air tidak bisa mengairi sawah dan tambak. Wallahi ada tambak yang diuruk secara semena-mena. Ada tanah wakaf yang diuruk, dijual semena-mena. Dan ini merupakan ekses dari keserakahan para pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten, sehingga yang menjadi korban adalah rakyat kecil. Ditambah keserakahan oknum-oknum yang ada di atas. Perlu kami sampaikan bahwa ini terjadi karena adanya prakondisi di mana dibuatlah Perda Kabupaten Tangerang nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Tangerang nomor 13 tahun 2011 tentang rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Tangerang tahun 2011 sampai 2031. Apa yang ada di dalam Perda tersebut? Lahan sawah produktif di utara Kabupaten Tangerang, ini lumbung padinya Kabupaten Tangerang, lahan hijau itu tiba-tiba menjadi lahan kuning. Dan yang menarik, Perda tahun 2020 ini perdanya tahun 2020. Tapi baru ditandatangani pada tahun 2022. Patut diduga karena memang sedang menunggu logistiknya turun sampai 2 tahun. Jadi itu ditandatangani 2022. Dan kita baru tahu tentang ini Januari 2025 kemarin setelah ramai. Padahal perda ini jelas bertentangan dengan Perda Provinsi Banten nomor 5 tahun 2014. Tentang apa? Tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Loh kok bisa gitu Perda Kabupaten Tangerang dibuat tapi jelas-jelas bertentangan dengan Perda Provinsi. Apalagi kemudian mereka berdalih dengan adanya Perda nomor 1 tahun 2023 Provinsi Banten ini, sehingga mereka merasa di situ ada kesempatan untuk menggunakan ruang laut, memanfaatkan dan seterusnya itu. Padahal putusan MK nomor 85 tahun 2013 sudah jelas mengatakan bahwa perairan laut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan komersial maupun pribadi, apalagi terbit sertifikat di atasnya. Dan ketika sertifikat yang sudah dinyatakan oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid bahwa di situ ada sertifikat itu, kita semua tahu bahwa sertifikat itu akan terbit ketika BPHTB-nya dibayar. Pertanyaan kami, itu bayarnya ke siapa? Apakah ke oknum pejabat Dispenda pada saat itu? Ke pribadi kah atau memang masuk ke kas kabupaten? Dan jumlahnya fantastis. Artinya bahwa ini betul-betul secara sistemik, secara terstruktur, kejahatan kemanusiaan ini dari atas sampai bawah, atau kalau dibolak-balik dari atas sampai bawah itu merata. Dan hari ini sampai dengan hari ini, rakyat masih terus ditakut-takuti. Sedianya kami juga membawa bahan-bahan dan saksi di lapangan, tetapi mereka sangat ketakutan dan mereka masih sekarang agresif mendatangi pemilik-pemilik lahan. Bayangkan, yang tidak mau menjual dikriminalisasi. Saksinya ada, buktinya ada, orangnya ada. Dan bukan cuma satu, banyak. Kita bisa bayangkan dengan sisi kemanusiaan kita. Pemilik tanah sudah sepuh dalam kondisi sakit dengan selang oksigen dipasang. Dipaksa tanda tangan untuk melepaskan haknya. Dan ada oknum polisi di situ, ada oknum pengacara di situ. Ini apa?
Kemana negara? Ini zolim, sezolim-zolimnya. Kan saya mulai paham, mulai mengerti. Kenapa selama ini pengurukan yang begitu masif, pemagaran yang begitu masif, semua pejabat diam di kabupaten maupun di provinsi Banten. Kenapa? Karena mereka lah yang menangani produk-produk perda ini. Demikian tambahan dari saya. Insya Allah nanti akan dilengkapi oleh Saudara Mahesa. Sebelah saya singkat saja. Ya, nanti selain Mahesa, izin ada 2 saksi yang saya bawa. 1 Butin Suhartini, 2 Charlie Chandra. Mohon izin waktu sebentar biar menyampaikan apa yang mereka alami. Sekarang Kang Mahesa, silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat saja pimpinan, saya ingin melaporkan temuan di lapangan. Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Serang bernama Haji Abdul Ghafur ketika dalam rapat resmi seperti ini, ketika itu dalam kasus pagar laut, beliau hanya mengecek, meminta keterangan dari pihak desa, dari Kades. Lalu waktu itu saya protes, kenapa tidak minta keterangan dari rakyat? Apa bahasanya pimpinan? Saya takut ditembak. Nggak tahu, yang ngomong itu anggota DPRD. Iya, makanya kita sampaikan. Seorang anggota DPRD di forum resmi, dalam rapat resmi, ngomong ke rakyat bahwa saya tidak bisa menemui rakyat karena takut ditembak. DPRD Kabupaten Serang namanya Abdul Ghafur dari fraksi PKB. Tuh yang pertama. Berarti ada kekuatan besar ini, kita semua punya keyakinan dan justru malah kadang anggota polisi yang baik malah terjerat dengan seragamnya. Bapak-bapak di sini yang duduk di sini saya tahu terjerat dengan statusnya. Semua punya kepercayaan dan punya pengetahuan. Tapi justru jabatan menghalangi bapak-bapak di sini untuk bertindak. Kemudian yang kedua, hari ini saya masuk di gedung DPRD ini tidak bisa masuk karena tidak memakai sepatu. DPR RI, maaf. Tapi aguan menguruk sungai masih bebas sekarang, Bapak Pimpinan. Tidak Polri, tidak TNI, tidak Dewan, tidak Menteri. Kenapa di negeri ini tidak ada yang berani sama orang yang namanya aguan? Saya bahkan tidak masuk di gedung milik rakyat hanya karena tidak pakai sepatu. Tapi aguan mengurugi sungai, tanah bengkok. Dan terakhir saya menemukan satu lagi Bapak Pimpinan, di BPN ada salah seorang anggota BPN Kabupaten Serang. Ngomong langsung saat rapat resmi, kata salah seorang anggota BPN, lo bagus Mahesa, tanahnya dijual 23.000 daripada digusur. Yang ngomong pegawai resmi anggota BPN. Ibu tolong dengerin Bu, Ibu dari BPN Bu. Ini rakyat bicara Bu. Diem baik itu si Ibu itu dari BPN. Ya diteruskan aja, diteruskan. Kita semua mendengar kok. Betapa sakit anggota dewannya katanya takut ditembak. Betapa sakitnya kami rakyat Banten. Salah seorang anggota BPN ngomong, oh lebih baik dijual 3.000 daripada digusur. Saya hanya bisa melaporkan itu saja. Sampai suatu ketika sampai saya ngomong pernah kayak orang ngecaprak pimpinan. Jadi kalau pemerintah negara tidak mampu menangani satu aguan, PIK 2, maka tolong jadikan Banten zona bebas hukum 48 jam biar kami rakyat yang bertindak pimpinan. Sekian, terima kasih.